pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Nah, anak-anak, hari ini Bu Hasti akan mengajar 2 kelas sekaligus, yaitu kelas 4 dan kelas 5. Dikarenakan Bu Weni yang biasanya mengajar di kelas 4 hari ini tidak bisa masuk. Beliau sedang sakit. Nah, kita doakan semoga Bu Weni segera sembuh ya. Oke. Jadi nanti Bu Hasti akan mengajar di kelas ini untuk kelas 4 dan juga kelas 5. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kepada Mas Saka dari kelas 5, silahkan dipimpin untuk berdoa. Oke, baik anak-anak, kita sudah berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, di sini Bu Hasti akan mengecek kehadiran dulu ya, siapa di antara kalian yang hari ini tidak masuk. Oke, dari kelas 4, Saka, Ririn, Tony, ya hadir semua ya. Kemudian dari kelas 5, Rosi, Rina, Rina sedang sakit. Oke, Rina sakit, kita doakan segera sembuh. Rizka, oke baik. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar untuk kelas 5, kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia, dan untuk kelas 4 kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, sebelumnya pasti kalian sudah pernah belajar tentang materi ini. Nah, untuk kelas 5 kemarin sudah pernah disampaikan tentang organ-organ pada manusia. Nah, sekarang untuk kelas 5 kita akan belajar organ pencernaan seperti yang ada di gambar ini. Nah, nanti Bu Hasti akan menjelaskan tentang gambar ini. Kemudian untuk kelas 4 kemarin sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, maka pada hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Kalau kemarin anak-anak ada yang ingat apa itu hak, apa itu kewajiban? Iya, Tony. Benar sekali, tepat jawabannya Tony, sudah betul. Oke, kemudian tentang kewajiban. Iya, Rosi? Iya, benar sekali jawabannya Rosi juga tepat. Nah, itu. Jadi kewajiban itu adalah hal yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Kemudian hak itu adalah sesuatu yang kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban. Benar sekali. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran lebih jauh, ini nanti silahkan untuk anak kelas 4 membaca dulu bukunya ya, buku siswa, buku teks. Di situ ada bacaan tentang pergi ke pasar. Nah, silahkan itu dibaca. Kemudian untuk kelas 5 bisa dibuka bukunya, kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sambil melihat bagian ini yang Bu Hasti tunjukkan di sini, ini ada bagian sistem pencernaan. Nah, di dalam bagian ini ada macam-macam. Ada gambar apa saja ini, Nak? Iya, benar, ini mulai dari mulut. Kemudian ini apa, Nak? Kerongkongan. Kemudian di sini ada lambung, benar sekali. Kemudian di sini ada usus besar, usus halus, dan juga anus. Nah, ini adalah organ-organ pencernaan pada manusia. Kita setiap hari makan lewat mana? Lewat mulut, kemudian nanti lewat kerongkongan masuk ke lambung, terus diolah dan diproses di situ, akhirnya masuk ke usus, dan yang terakhir di anus. Nah, anak-anak bisa belajar lebih lanjut tentang hal itu ada di buku teks dan bahan ajar yang sudah Bu Hasti sediakan. Nah, untuk belajar lebih lanjut tentang hal ini, Bu Hasti akan membagikan lembar kerja siswa. Silahkan anak-anak membentuk kelompok dulu. Satu kelompok terdiri dari 4
sampai 5 anak. Oke. Sudah selesai pembentukan kelompoknya? Baik, kalau sudah selesai, Bu Hasti akan memberikan contoh bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. Nah, di sini anak-anak, Bu Hasti sudah mempersiapkan, di sini ada gambar tentang sistem pencernaan pada manusia. Pertama nanti silahkan ditulis ya di sini nama kelompoknya, anggotanya siapa saja. Nah, di sini ada organ-organ yang ditunjukkan, di sini masih kosong. Silahkan diisi, ini namanya organ apa, dan seterusnya sampai akhir. Kemudian di sini jawablah pertanyaan-pertanyaan, deskripsikan organ-organ pencernaan manusia tersebut, terdiri dari apa saja tadi organ-organ pencernaan manusia itu. Setelah itu anak-anak tuliskan fungsinya, fungsi dari masing-masing organnya. Nah, yang kedua anak-anak tuliskan urutan alur perjalanan makanan dalam proses pencernaan manusia. Nah, ini adalah LKPD, silahkan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Baik, silahkan berdiskusi. Nah, sekarang untuk anak-anakku yang di kelas 4, sudah selesai membaca bacaan di buku teksnya? Sudah. Nah, sekarang Bu Hasti mau bertanya, kalau tadi tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar tempat tinggal kita, Bu Hasti ingin bertanya, di sini Bu Hasti punya gambar, kira-kira ini gambar apa? Iya, benar sekali, ini adalah gambar anak yang sedang bekerja sama untuk membersihkan ruang kelas. Nah, kira-kira membersihkan ruang kelas ini termasuk hak atau kewajiban? Iya, benar sekali jawabannya Tono, termasuk kewajiban. Kewajiban kita sebagai siswa, kita harus membersihkan ruang kelas, menjaga kebersihan. Nah, hak yang kita peroleh setelah kita membersihkan ruang kelas ini apa? Iya, Rosi? Benar sekali jawaban dari Rosi, tepat. Hak yang kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban membersihkan ruang kelas, yaitu kelasnya menjadi bersih, menjadi nyaman, menjadi rapi. Kita juga nyaman untuk belajar, kita mendapatkan ruang yang sehat, udara yang bersih. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan sekolah. Nah, Bu Hasti punya gambar lagi. Oke, nanti yang bisa angkat tangan ya. Ini gambar apa? Gambar apa, Rian? Iya, benar sekali jawaban Rian. Ini adalah gambar orang yang sedang kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, kewajiban atau hak membersihkan lingkungan itu? Kewajiban, betul. Jadi kewajiban kita sebagai warga masyarakat, kita harus membersihkan lingkungan. Hak yang kita peroleh apa? Pertama, lingkungan nanti menjadi bersih. Kemudian lingkungannya nanti menjadi nyaman, sehat, bebas dari penyakit. Itu adalah hak-hak yang akan kita terima. Nah, berkaitan dengan hak dan kewajiban terhadap lingkungan, ini nanti anak-anak juga bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Silahkan anak-anak juga membentuk kelompok 3-4 orang untuk satu kelompoknya ya. Silahkan dibentuk dulu. Baik, sudah selesai pembentukan kelompoknya? Iya, cepat sekali ini anak-anak kelas 4 ya. Nah, kalau sudah ini Bu Hasti membagikan lembar kerjanya. Nah, yang sudah menerima lembar kerja silahkan diperhatikan. Di sini nanti Bu Hasti minta anak-anak untuk membuat peta pikiran atau peta konsep tentang kewajiban kita terhadap lingkungan. Anak-anak minimal menyebutkan 4 kewajiban dan 4 hak ini minimal ya, terhadap lingkungan apa saja, lingkungan di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Betul sekali. Silahkan didiskusikan dulu, kemudian nanti bisa dipresentasikan di depan kelas. Untuk kelas 5 sudah selesai diskusinya.
Sudah, oke. Sekarang Bu Hasti tunjuk ya, kelompok 1. Silahkan untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Baik. Oke, bagus sekali presentasinya. Kita beri tepuk tangan ya. Jadi benar sekali seperti yang sudah diutarakan oleh kelompok 1 tadi, bahwa organ-organ pencernaan pada manusia tadi dimulai dari mana anak-anak? Dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan kemudian anus. Nah, cara untuk menjaga kesehatan alat pencernaan manusia yaitu pertama, makan makanan yang bersih dan juga bergizi. Cuci tangan sebelum makan menggunakan sabun. Kemudian tidak makan yang terlalu pedas ataupun terlalu asam. Nah, itu juga salah satu cara untuk menjaga kesehatan organ-organ pencernaan kita. Dan jangan lupa yang paling penting adalah banyak-banyak minum air putih dan kurangi minum minuman kemasan. Oke. Baik anak-anak, selanjutnya untuk materi terkait sistem pencernaan pada manusia ini ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada berarti Bu Hasti anggap sudah paham. Oleh karena itu Bu Hasti akan membagikan soal evaluasi, silahkan dikerjakan secara mandiri. Oke. Baik, kelas 4 bagaimana? Sudah selesai diskusinya tadi? Sudah, baik, pinter sekali. Yuk, Bu Hasti tunjuk nih, kelompok 5, silahkan maju ke depan ya. Oke, bagus sekali presentasinya. Beri tepuk tangan ya untuk kelompok 5. Ya, jadi benar sekali seperti yang diutarakan oleh kelompok 5 tadi. Apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Contohnya di sekolah. Ayo, apa saja tadi? Oke, betul, membersihkan ruang kelas, membuang sampah di tempat sampah, kemudian tidak mencoret-coret maupun merusak fasilitas yang ada di sekolah. Nah, hak yang kita terima apa jika kita sudah melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik? Hak yang kita terima, kita dapat belajar dengan nyaman, lingkungan yang tenang, dan juga tentunya sehat ya, sehat untuk kita semuanya. Nah, baik itu anak-anak, materi hari ini terkait hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan di sekitar kita. Ada yang bertanya? Baik, Tony, pertanyaannya? Iya, benar. Nah, Tony bertanya bagaimana caranya kita menasehati teman yang tidak mau membuang sampah pada tempatnya. Nah, bagaimana ini? Ada yang punya ide? Iya, pertama kita selalu ingatkan kepada teman kita bahwa sampah itu kalau terlalu banyak, kalau tidak dibuang di tempatnya nanti bisa mengakibatkan berbagai macam bencana seperti banjir. Nah, itu contohnya. Kemudian kita selalu mengingatkan teman kita jika kita melihat teman kita tidak membuang sampah pada tempat sampah. Nah, itu bisa kita coba. Oke. Baik anak-anak, jika sudah paham semuanya, Bu Hasti juga akan membagikan soal evaluasi untuk kalian. Silahkan dikerjakan secara mandiri. Oke. Baik, sudah selesai semuanya? Ya, silahkan dikumpulkan untuk soal evaluasinya. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran yang bisa kita pelajari pada hari ini. Tadi untuk kelas 4 kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar kita. Dan untuk kelas 5 kita sudah belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, Bu Hasti harapkan kalian bisa memperoleh manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini.
Nah, selanjutnya untuk kelas 5 silahkan mempelajari latihan-latihan soal yang ada di buku paket ya. Jadi minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang soal-soal latihan itu kita bahas. Dan untuk kelas 4 bisa juga mempelajari rangkuman materi yang ada di buku. Nah, minggu depan kelas 4 sudah belajar kembali bersama Bu Weni, seperti itu ya. Baik, terima kasih atas pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas semangat dari anak-anak semuanya. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan, tetap semangat belajar ya. Jangan lupa tugas-tugas dikerjakan dengan baik. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran dari Bu Hasti. Semoga anak-anak bisa mengambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.